Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak dan ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita memahami makna seluruh bacaan yang kita baca dalam sholat, mulai dari Allahu Akbar sampai kepada Assalamualaikum. Kemudian lanjut dengan zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sesuai dengan pemahaman makna itulah pahala sholat kita beranak terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Asik itu pahala. Nah, kalau selama apa kita tak tahu makna, tak masuk sahur kita masuk ampuh kita bapak-bapak lain dah si minta ampun kita banyak kita lengah dalam sholat. Ilmu kita kurang, kita masih mengkaji makna Al-Fatihah. Dulu siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta itu Allah memberi nikmat, alaihim itu para nabi dan sahabat-sahabat beliau yang taat kepada Nabi, dan para syahid dan alaihim yang telah diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu Nabi dan sahabat Nabi yang syahid di zaman Nabi itu terus disayangi oleh Allah satunya. Tidak ada azab kubur, pertanyaan dalam kubur, tidak ada, dan matinya seluruhnya husnul khatimah. Dan sahabat-sahabat Nabi yang keren-keren itu seluruhnya husnul khatimah. Nah, di antaranya minggu lalu yang kita contoh Cie Abu Bakar. Nah, ini kita masuk kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu dibenci. Jadi kalau ghairil maghdubi yang tidak dibenci, alaihi akhir itu yang dibenci, yang pola hidup seluruh kehidupannya termasuk sholat yang kita kaji, kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang dicontohkan oleh Rasul, maka masuk kepada maghdub, bukan ghairil maghdub. Kalau ghairil maghdub tidak dibenci, berarti disayangi. Kalau maghdub dibenci, dolin aturannya. Bedanya itu, kalau maghdub dibencinya tahu dan paham, tahu dan batur, tapi tidak dilakukan. Itu namanya maghdub. Jadi kalau ghairil maghdub kan tahu aja yang mana, awak lakukan, itu yang disayang. Ghairil maghdub itu disayangi maknanya, tidak dibenci, artinya disayangi. Caranya disayangi, ini muatan dalam sholat. Ini akan dalam mempelajari maknanya. Amalkan setelah sholat baru tanha anil fahsya wal munkar. Tanha itu maknanya. Dulu kita kaji Allahu Akbar, melarang awak dari fahsya dan munkar. Makna Allahu Akbar itu melarang awak sombong, menyuruh awak tawadhu, rendah hati. Ghairil maghdubi alaihim, hindari yang dibenci oleh Allah.
berarti disayangi. Kamu dah di situ hari Kamis, kalau kamu disuruh tentang sesuatu, lakukan sesuai ilmu. Disuruh solat, ilmu solat. Ilmu solat itu yang zahir, ilmu fikih syariat namanya. Yang batin akan kita kaji. Seluruh ilmu ada zahir, ada batin, ada lagi ini rukun syaratnya, atau fikih syariat. Maknanya, hakikatnya apa? Tauhid. Masuk tasawuf di dalam. Kalau nak tahu kita hati kita, berarti muncul kita yang solat. Wah, macam tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin itu dasar tidak belajar. Selama tak pernah membaca ihdinas siratal mustaqim, berarti tak solat. Pasti dallin. Ada belajar, ada membaca, ada belajar dilanggar, nanti yang makhluk. Ubiknya apa? Ada bapak-bapak yang takut mengaji. Ubiknya sampai kita istighfar. Itulah saya mengajar syukur kita nanti diberi perbaikan maka itu Allah. Masalahnya menguasai kita bapak-bapak itu aja kuncinya. Minta kepada Allah. Bertobatlah waktu lalu baca istighfar sekali ibu tidak ada keinginan untuk berubah, tidak berubah, tidak ada istinya. Ghairil maghdub tinggal dibaca saja. Dolin, tuangnya kalau dolin. Lawan dari dolin, dolin itu artinya orang yang kasih, lawannya orang yang panah, yang batu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin dan doa amin kan itu ya Allah jawablah doa kami kami. Baik bapak solat sendiri kita, ibu solat sendiri tetap amin. Indah nama dalam solat baca Fatihah tetap waladdallin amin. Ya Allah jawablah doaku. Kalau tidak ada perubahan kita tetap di dalam kebencian Allah, tetap di dasar, berarti amin kita tidak makhluk. Apa yang hebatnya? Mungkin ada lelaki di diri kita dan haram. Makanan, minuman, pakaian, pergaulan, sikap tidak makhluk. Dan Allah yang melarang dari doa, kita yang melarang. Kenapa nak beranjak dari yang salah? Seperti itu ya. Untuk mengujinya bapak dan ibu, kalau bapak ibu dia meminta minat nak cari surah Al-Mu'minun ayat 105 di rumah. Bagian isinya kepada Allah. Allah menciptakan itu untuk main-main ke dunia, tidak untuk pulau-pulau. Dan itu kita diciptakan dengan itu aja, tidak dijauh. Kenapa ngaji kan? Nak tu sedang guru saudara juga diciptakan. Banyak kita telah terbuang waktu gitu. Banyak kita yang telah lengah. Begitu juga banyak orang istighfar. Tak ampun buat kami. Boleh kalau nak mengaji, nak membaca. Walaupun saya juga tidak tahu. Ini nasional mustaqim. Dia akan tahu tentang bacaan. Baiklah bapak mengaji soal bahwa pembacaannya yang hebat makhrajnya dan yang setiap makhrajnya sila tahu. Itu kan itu masuk ke makharijul huruf. Ilmu tajwid tidak cukup dengan ilmu tajwid tidak ada ilmu lisanul Arab. Kenapa bahasa Arab? Tapi mana mampu lakukan yang terfokus ke situ saja. Al-Quran unzila dikasih putih kita kaji. Isinya atau maknanya unzila itu yang diturunkan ke Nabi. Tidak hanya lafaz saja, isinya ada di ayat dan itu contohnya di surah Al-Mu'minun ayat 102 ada Allah apa hasil itu annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu datang kembali kepada kami, kamu nak pulang ke akhirat? Ketika guru bapak Syekh kembali amanah rajibun
Rojiun tak di belakang itu rojiun yang kepada Allah, rojiun yang kepada kanan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan rojiun itu roh yang tak jasad. Ilaihi itu kepada Allah. Kalau kita kembali ke jasad tak boleh dihiraukan. 24 jam dari dikubur orang. Boleh nama 24 jam. Tak perlu dihiraukan. Bila rojiun kepada Allah, aku ni gitu. Yang kaki bawahnya di solat tak. Ila solahat sahiru amali. Solat itu pasti pantas tak baik hati. Dan solat yang pasti menurut Allah itu sayangnya rukun syaratnya, rukun syarat itu bisa turun, bisa berubah. Baru berubahnya nak mah berubah tak bisa, temu tak berubah. Tak bisa berubah. Berubah tak bisa, bayar. Tapi nak khusyuk tak berubah harus semakin tinggi lagi. Semakin tua harus semakin tinggi. Khusyuk itu urusan roh kita, buktinya diberitahu. Mahalluhu fi qalbi wa samarahu bil jawari. Sentral khusyuk itu di hati kita, apa maknanya? Buahnya di perangai. Seluruh perangai itu laki di bawah. Itu kalau sini, itu nak bawa balik orang. Orang kira-kira umat dan yang balik. Sesuai umur kita masing-masing. Para umur kita lagi oleh Allah, andai kata sehari kurang 90 tahun muatan yang balik. Barang khairul, barang syarul. Anda syarul itu ditinggalkan. Sampai lama pulang tinggalkan. Tiap hari. Wah tahu juga pilih benar. Lima orang baru adalah kudan. Kita kini di masjid ilmu takkan di masjid. Kita solat tadi ilmu solat. Ulang azan ilmu azan ni. Anak azan saya muazzin, anak orang lain kan tidak azan. Komat itu je. Ada ilmu sebenarnya. Faktu masatatu. Itu yang ghairil maghdubi alaihim, yang disukai oleh Allah. Itu mana? Walad dolin saja supaya tidak masuk pada walad dolin itu, masuk orang yang tidak kasih. Ketika belajar amalkan ilmu. Nah, kalau kita belajar kita belajar. Amin ya Allah, jawablah doaku. Kalau bapak baca Allah ma'adani dan baini wa baina wadayaya kama ba'da bainal masyriq wal maghrib, masuk itu. Amin ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa aku seperti jauh timur dengan barat. Awak di barat, dosa di timur. Itu maknanya Allah ma'adani. Nah, kesimpannya di dalam musuh. Kenapa jawab kita Allah ma'adani? Oh, kami nak baca Allah Ba'ila, baca wajah tu. Isi itu je. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Tak boleh membelakang kepada Allah. Imam beradu tetap menghadap kepada Allah. Dadu tinggalkan ke Kaabah, di Masjid Haram. Kalau hati kita berada kepada Allah, dalam mengisi itu kita tetap dengan Allah. Oh, kami nak baca itu lah. Baca apa? Kabirah. Tetap mengagungkan Allah. Ada apa baca? Jangan orang-orang kan pasti awak tahu diri awak. Dan tahu diri awak tahu awak salah ke mana. Sekarang tuan dengan dolin tadi. Ada jawab. Ada kau tenang saja. Dan masuk kemari ke tidak. Kalau kesimpulan kau tak ada perubahan. Santiana bawa bapak beribu baca lagi yang tapi kalau kesimpulan lagi tak akan berubah. Yang dituntut sikap. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak bisa memahami. Walahum azanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tidak bisa mendengar.
terima pendengaran itu sama. Ikum ainun walahum ayunun la yubsiruna biha. You punya mata tidak bisa melihat. Ialah itu katanya tidak bisa melihat. Terjadi perubahan ini tidak bisa baca. Tiap hari kita lihat diri kita berubah. Di mana batas faruk kita kepada Allah. Tiap hari kita jadi kejadian aneh. Analisa dari ini aja guna merapi pengerti ribut batu. Analisa dunia. Kerja kaitan lebih, tapi tak kalau kita walaupun di situ merapi, di situ hari kita menghadapi ke diri Allah. Kenapa hati basirah yang balik kepada Allah itu kan basirah, yang balik kepada Allah kan yang tidak ghairil maghdubi alaihim, hidup yang disayangi oleh Allah, pakaian, makanan, minuman, pergaulan, perkataan dibawa beradu ghairil maghdubi alaihim. Wala tawid belajar. Nah, kalau kita maksud tahu, minta kepada Allah, ya Allah beri aku kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang aku terima. Minta kepada Allah, kalau nak dibukakan itu hati kita, ya Allah kasih juga, kasar juga. Tak mau berubah, bagi hati itu nak dibukakan. Pasti banyak beban-beban. Amin. Doa-doa isinya sejak dari hati. Ya Allah jawablah seluruh doa. Ihdina sini. Abu tidak tertarik sama kaji pasti dia jawab. Tidak berubah dan bagi jawab korong. Masih terbatas. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah tutup antara manusia awak dan hati. Manusia awak hari-hari pilih hati. Minta kepada Allah ijab. Allahu Akbar. Lapihkan ijab duniawi nampak. Imam ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berdoa mengenai awak lewat melalui husnul khatimah. Mengucapkannya mudah tapi mencapainya tidak semudah itu. Maksudnya secara integral awak banyak dosa. Tidak ada dibalik sebaik batu dunia, baik dengan sama horizontal semua manusia maupun terhadap khalik seperti salat itu Pak, maknanya kita tidak tahu. Awak hanya membaca itu. Akhirnya muncul rasa pesimis di hati Bapak. Apakah dia bisa mencapai husnul khatimah? Sehingga apakah awak tu berdosa waktu itu masa waktu agak pesimis menghadapi aduan mengalah rentak. Kemudian apa caranya supaya bisa membalikkan dari pesimis ke optimis untuk mencapai husnul khatimah. Sekian berdoa kembali. Ya rahmatillah, tak boleh pesimis. Allah melarang. Berarti kalau Pak Zul pesimis, tak masuk raya setan. Apalagi ragu, ia boleh diampuni, ia boleh diampuni. Bila mana isikan itu dalam syukur, berarti meragukan Allah. Ada syaitan tak masuk. Tak boleh pesimis, ragu, tak boleh. Harus husnuzan kepada Allah. Dan namun saya kata, langit di bumi, sepatu langit di bumi, kamu datang bersuruh kepada aku. Tapi kamu bertobat, kamu datang berjalan, aku datang berkali. Maka lebih sini itu, tak masuk syaitan. Kita istighfar. Aku datang, kamu datang berjalan, aku datang berlain. Mana saya orang kau? Lalu marah, aku gembira, kata Allah.
dengan hambaku yang bertobat. Abu Bakar musyrik, Utsman musyrik, Umar musyrik. Kalau Ali ya enggak masuk Islam, berubah. Kau alas saya kata Islam lagi nikmat dari Allah, tiba pesimis masuk syaitan, tiba ragu senang di syaitan. Taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Layak lo keluar maut daripada tobat tadi, kita ampun tadi, tapi rumah diri. Wa man taba falam yatama wa lam yata'allam ilma falaisa bitabin. Orang yang bertobat tidak belajar tobat kamu. Uji belajar yang harus sekali diterima itu lekok, tak boleh. Harus yakin bahwa khusnusan Allah penyayang, Allah pengasih. Ragu sejawab tentang itu rusak tauhid. Walaupun adanya solat, kuncinya sih maknanya nak dilawan setan ya. Kalau anda tahu godaan setan itu contohnya pesimis. Hindari 3 zalim. Kalau itu sudah penerima zalim kepada Allah, apa contohnya anak beraja itu zalim. Allah turunkan Al-Quran ke penyediaan awak, tak belajar ini zalim. Zalim ke diri, zalim ke orang lain. Aku harus Islam. Nak mau istighfar syarat rukun taubatnya harus Islam. Di telepon ini orang boleh jauh-jauh dan bunyinya begini tidak. Diampunnya ya Allah. Allah dah berjanji siapa melalui di bumi. Para mereka ini contohnya sahabat-sahabat itu kan musyrik, kecuali yang Islam tidak ada kaitan lagi. Sahabat-sahabat Nabi itu musyrik. Ini dia manusia yang hak. Jawabnya Nabi Al-Quran tak kuliah la taqnahu, jangan kamu putus asa. Yang sini tak boleh dosa, putus asa itu dosa. Apa apa sih mikir tambah set pak muncul terima kasih. Siapa kau ada tambah untuk orang sidik kau ada karena saya ini. Tapi apa itu? Pak perlu hilang. Pemahaman jago baca. Jadi semaksa mungkin ya lebih usahakan betul ya. Tapi waktu awal sholat berjamaah, imam ayatnya panjang, nggak mengerti itu sekali. Kalau sembahyang seorang kan itu kan aja baca ayat yang sangat paham. Tapi waktu berjamaah sebetulnya panjang, tidak mengerti. Namanya model batu, mama salah. Gunakan baca bawah menghadapi. Waktu ayat panjang, waktu tidak mengerti, bawah supaya kita tak usul. Kamu tadi betul. Imam buat makmum, tak bisa menghubungkan rohani imam belajar balik dia makmum. Bahkan makmum mengikut tahu, itu cari dan bisa dikuasai makmum. Akhirnya terjadi sulit dulu sulit dan kita kaji. Kalau itu yang lain, kita tergantung dari supir masing-masing. Jika tidak tahu ini kalau sebab dia tu. Jadi kalau Pak tahu hanya ini kita ada orang tua Pak tahu apa ikuti. Jadi kalau kita ikut tu dah begitu dia berarti itu nanti ikut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Las itu lagi. Gimana itu nanti maju gue siang makan. Pada kata Pak belajar ini berbakat yang membaca. Semakin tinggi akhlaknya semakin bagus. Itu dalam al-imamatu fi dawil kitab wa sunnah. Bahas imam dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayo cik dirimu sawit tapi duduk usahakan dirimu. Duduk aja usahakan dirimu. Ini maksudnya biasa ini ilmu yang asal kita bahwa ilmu Al-Quran jadi siap kata kali banyak. Pokoknya dalam merayat waktu itu tidak jangan boleh nama itu sendiri. Nah badan cantik kasih situ
itulah wisudawan. Sudah dokter, Pak Dokter. Bisa itu. Ya. Baku diletakkan di muka awal daripada Al-Quran. Apakah itu surat Al-Fatihah diturunkan pertama di Allah secara lengkap atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat turun fi surah Al-Azhar. Ayat turun fi surah Al-Azhar. Kecuali Al-Fatihah dia turun lengkap. Letakkan di awal sesuai susunan yang di Lauh Mahfuz. Susunan Al-Quran di Lauh Mahfuz seperti susunan kau. Di situ ayat turun letakkan ayat fi di surah itu. Jangan kamu tulis kecuali hanya Al-Quran. Di hadis Nabi tak boleh tulis. Yang ayat saja yang boleh tulis. Punya hadis itu tulis setelah Nabi wafat, baru sahabat mengisi. Hadis. Hadis tak boleh tulis. Yang ditulisnya Al-Quran. Ditulis dengan gores-gores. Maaf Bapak Ibu, 97 kita ke Madinah, ke Makkah. Mau berjalan-jalan di masjid Madinah itu tiba di suatu pintu hamba berjalan ya fuk kata orang Arab. Fuk tu lainnya anak kata berarti fuk menaik dia situ ada tulisan asli Al-Quran korespondensi tak nak tu titik pemberian titik bahagian itu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali di zaman Ali. Zaman Umar kan tak titik ada garis. Zaman Umar tak ada. Apa nanti Allah baca ada di garis di bawah. Itu zaman nanti. Orang dulu menghafal bunyi dan diturunkan dari Nabi ke sahabat itu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi itu ya. Tidak apa oleh sahabat. Ulang setelah zaman Nabi seperti kau ditulis. Jadi susul itu sama yang di Lauh Mahfuz. Fatihah, Al-Baqarah, Imran dan seterusnya. Dan turun dulu Iqra. Itu turun dulu. Penyusunannya bisa berdasarkan wahyu. Nabi itu diperintah yang seperti itu letakkan. Bapak Ibu, nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.